gelombang marah. Setiap tarikan jaring penuh harapan demi keluarga di dermaga yang sabar menanti pulang. Di ufuk timur, mentari menyapa Pulau Bangka. Pulau kecil yang dikenal dengan keindahan pantainya ini, adalah rumah bagi puluhan nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada kekayaan laut. Kehidupan nelayan Pulau Bangka tak hanya tentang menangkap ikan, tetapi juga tentang menjaga tradisi dan harmoni dengan alam. Setiap hari, mereka berjuang melawan ombak untuk membawa pulang hasil laut yang menjadi napas kehidupan keluarga mereka. Bagi nelayan Pulau Bangka, laut adalah lahan sekaligus medan perjuangan. Di tengah keterbatasan alat tangkap modern, mereka tetap mengandalkan perahu tradisional dan teknik-teknik warisan nenek moyang. Ini kan jaga enam, profesinya masyarakat jaga enam ini sebagian nelayan, sebagian petani. Kehidupan nelayan di sini ketika keadaan cuacanya kencang, mereka tidak melaut. Jadi mereka hanya mengharapkan pekerjaan yang ada di kebun selaku petani. Kalau mengenai tangkapan hasil tangkapan ikan, hasilnya ya bisa menguntungkan kehidupan mereka sehari-hari, dan juga dapat membiayai anak-anak sekolah walaupun cuma sampai di SMP di sini, tetapi untuk keluar mereka hanya mengharapkan juga bantuan dari pemerintah. Ya, berupa dana BOS dan juga PKH. Nah, ketika kalau PKH dia data salah, maka PKH itu sampai anak keluar atau lulus sekolah tidak mendapat bantuan. Kalau bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di sini berupa talut sudah diadakan, dan mereka masih kepingin untuk penerangan yang ada di sini, tapi sampai sekarang belum ada. Sudah dari tahun 2019 itu belum mereka suka desa ini terang, tetapi belum ada terjawab. Kendala tentu dari pemerintah, no? Orang kan kasih masuk dorang pe keluhan, tetapi belum terjawab. Sejahtera sih sejahtera. Kalau dia pe gaji bagus. Kalau selama kita jadi kepala jaga, kita pe gaji hanya 800-an per bulan, tapi sekarang dapatnya sudah 2 jutaan lebih. Jadi sejahtera lah kehidupan mereka. Kalau ya itulah no, kita udah bilang tergantung dari cuaca. Kalau cuaca tidak bagus, dia pe hasil sedikit. Apalagi sekarang ini kan cuaca tidak bagus. Ada hujan, ada angin.
Itulah, karena di wilayah Jaga 6 ini mayoritas kakak adik, saudara saya sendiri, jadi saya ingin mereka sejahtera. Kalau DP permintaan mereka itu lampu, lampu jalan. Kalau untuk masyarakat nelayan di sini, saya ingin supaya ada bantuan yang lebih mereka inginkan berupa motor begitu, perahu. Kan sekarang terlihat ada perahu fiber, kan ada perahu fiber. Jadi saya minta supaya itu semua ada perhatian dari pemerintah bagi masyarakat nelayan di sini, karena mereka di sini cuma mengharapkan pencarian mereka cuma laut. Kalau mengharapkan cuma petani, seberapa? Cuma makan ubi hari-hari kalau petani toh. Kalau nelayan kan mereka bisa mendapat uang lebih. Kalau petani di sini kan tidak ada pasar. Jadi apapun yang orang tanam cuma habis begitu. Dalam kehidupan nelayan banyak faktor yang dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam menjalani kehidupan sebagai nelayan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor alamiah dan non-alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim, musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Faktor non-alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti. Lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini. Selain itu juga, salah satu faktor penyebab kemiskinan nelayan yaitu masih banyak yang mempergunakan alat tangkap atau jaring yang sederhana. Karena masih mempergunakan tersebut sehingga jarak daerah penangkapan dari nelayan tradisional hanya beberapa kilometer saja dari pantai dan hal ini menyebabkan rata-rata hasil tangkapan nelayan per kapita relatif sedikit, dan pada saat dijual tidak banyak memperoleh uang yang cukup untuk menunjang kehidupan yang layak. Budaya aktivitas penangkapan ikan dengan panah atau biasanya disebut dengan sebutan alatnya yaitu jubi, sangat berbeda cara penangkapannya dengan menggunakan jaring dan pancing. Beberapa nelayan di Pulau Bangka menggunakan berbagai teknik tradisional untuk menangkap ikan. Salah satunya dengan cara bajubi ikan. Untuk teknik bajubi ini, seorang nelayan harus memiliki ketenangan dan pengamatan yang tajam untuk menemukan ikan yang tepat. Karena penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap panah,
akan selalu berada di dalam air sebab ikan yang akan dipanah harus dikejar sekuat tenaga, dan ikan yang tertangkap biasanya akan dibawa pulang, atau juga dikonsumsi sendiri. Dari dulu masih belum ada anak buah, cuma mencari penyelam, no. Sampai sudah anak ini tetap masih dah menyelam. Iya, sampai anak dah lulus SMA, cuma hasil bajubi, no. Bajubi ikan begini, jaga kalau orang kan nanti timbul satu jam. Beda dengan napas biasa macam ini kan timbul bergaris sedikit timbul. Kalau orang pakai alat kan 1 jam baru timbul. Nanti kalau ikan sebanyak di jaring baru timbul. Cuma kendala kan orang sementara nelayan kecil ini kasihan terlarang untuk menyelam. Karena dari dulu kala kan orang masih kecil cuma hasil ikan menyelam, no. Nanti sekarang jadi orang nelayan minta pengertian dari yang yang di atas, kasih solusi buat orang bagaimana supaya orang mau berubah nih kompresor ini tuh, cari kerja khusus untuk penyelam, dan ada lowongan kerja begitu. Orang siap menyelam, mau hentikan nih kompresor karena kompresor ini DP petaruh nyawa, no. Ya dari dulu kala orang cuma mati dijanji sama petorang ini. Tapi sampai sekarang belum pernah ada muncul. Jadi orang sama dengan anak tiri begitu, kan. Kalau bawa begini orang dekat pada orang waktu kalau orang sudah aduh, ada yang mau datang sebenarnya enggak. Jadi mau minta pengertian, kan. Kalau bagaimana orang jaga anak ini boleh dapat listrik tuh. Kalau orang di sini nelayan DP setengah mati berangkat jam 1, pulang jam 5 sore, jam 1 malam. Pergi di jauh, sampai di Rakit sana, cari umpan tuh. Ketika pulangnya ada hasil, semua memang ada pembeli dengan orang cari, maksud rugi dong. Jadi itu kendala orang nelayan-nelayan di pulau ini. Orang tanggung sendiri, no. Tidak pernah dari pemerintah yang ada kasih bahan bakar. Cuma orang nelayan kecil, no, yang berusaha bagaimana orang mau mencari nafkah hari-hari, dong. Pokoknya yang luar sana tetap semangat untuk menghidupi anak dan istri, tetap semangat. Dalam penangkapan menggunakan alat tangkap jubi biasanya dilakukan pada siang dan juga pada malam hari. Apabila dilakukan pada siang hari maka seorang nelayan akan mempersiapkan alat tangkapnya terlebih dahulu sekitar pukul 5 pagi. Seperti panah, alat bantu penglihatan saat dalam air, memeriksa alat bantu panah atau biasa disebut dengan sebutan goro jubi, dan juga makanan atau bekal ketika alat penangkapan sudah tersedia maka seorang nelayan langsung pergi untuk melakukan penangkapan ikan. Biasanya ada yang langsung memesan ikan untuk dibeli dengan harga yang akan disepakati bersama antara seorang nelayan dan pembeli. Saat ikan terlihat, kita harus cepat dan tepat. Kalau terlalu lama, ikan akan kabur. Tapi ini bukan hanya soal menangkap, kita juga harus memastikan tidak merusak lingkungan di sekitar.
Teknik ini memadukan keahlian individu dan keharmonisan dengan lingkungan, menjaga keseimbangan antara mengambil dan melestarikan. Kalau menurut kita, profesi nelayan ini cukup asik. Dan kalau cuma malam, kalau siang istirahat. Nanti kalau semalam, no. Kalau malam, DP ikan itu kebanyakan tidur. Jadi lebih gampang mau dapat. Ada ikan, cuma furu-furu. Baru sekitar 2-3 tahun ini baru udah belajar. Kalau menurut kita, Bajubi ini ada DP gampang susah. Ya DP gampang cepat mau belajar, dan DP susah kalau cuaca atau arus itu DP susah orang mau menyelam. Dan DP ikan kalau arus siksa kurang DP ikan. Untuk teman-teman yang di luar sana, jangan pernah menyerah, tetaplah semangat. Torang lestarikan torang pe laut ini untuk masa yang sekarang dengan masa yang akan datang. Kehidupan nelayan Pulau Bangka sangat bergantung kepada lahan itu sendiri, yaitu laut yang berada di hadapan mereka. Tetapi untuk memaksimalkan penghasilan guna keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga, mereka dihadapkan pada berbagai permasalahan klasik, seperti fasilitas pedesaan ataupun peralatan melaut yang masih terbatas hingga saat ini. Untuk masyarakat di sini supaya tetap sejahtera dalam hidup, tetap ada perhatian dari pemerintah. Karena kalau mau lihat ini masyarakat Jaga 6 ini kurang perhatian dari masyarakat pemerintah dari induk sana. Jadi mohon bantuan dari pemerintah bagi masyarakat yang ada di sini supaya orang hidup sejahtera. Jadi permintaan paling utama lampu. Supaya kata orang yang mau beli-beli itu minyak pakai generator. Pagi datang kabut menghilang, cahaya mentari menyapa riang. Dengan jaring kami berangkat menuju laut berkilauan tenang. Di balik gelombang laut yang tak pernah berhenti, ada perjuangan tanpa henti dari para nelayan Pulau Bangka. Mereka adalah penjaga tradisi, pelestari alam, dan tulang punggung kehidupan di pulau ini. Mengais rezeki dari samudra, oh nelayan tangguh tak kenal lelah, melawat arus hadapi gelombang marah. Pulau Bangka adalah kisah mereka. Kisah tentang keberanian, harapan, dan masa depan yang terus diperjuangkan. Teknik memanah ikan adalah bagian penting dari kisah itu, simbol kearifan lokal yang tetap relevan hingga kini. Malam menjelang, bintang muncul terang, langit gelap jadi pelindung sayang. Dalam kesunyian lautan luas, meski dingin hati tetap keras. Di setiap garis kulit yang terbakar, ada cerita perjuangan yang tak pudar. Dari pagi hingga senja kami bersandar, menggantung hidup pada laut bergaram. Oh
pulang.